Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, senior-seniorita yang diberkati Tuhan juga, yang pada hari ini boleh bersama-sama dalam acara Maestro Golden Moments. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam suasana yang indah di bawah kasih karunia Allah, di mana kita boleh menghayati akan sebuah tema yang bagus, yaitu kuasa Allah itu terbesar. Dan ini yang harus kita yakini dalam hidup kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan kita pada hari-hari yang ada di depan kita. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan doa, mohon pimpinan Roh Kudus dalam kita belajar firman pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami senior-seniorita, para lanjut usia yang ada dalam persekutuan di Maestro Golden Moments bisa bersama-sama ada, dan itu adalah merupakan karunia Tuhan kepada kami. Kami mau kembali akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu hadir dalam diri kami lewat kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang boleh kami pelajari bersama-sama memberkati kami dan membuat kami yakin bahwa perjalanan hidup kami 11 bulan yang akan datang di tahun 2021 akan penuh dengan kuasa-kuasa Allah yang besar dalam hidup kami. Bapa, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, dan tidak satupun dari kami yang sia-sia ketika kami mengikuti acara Maestro Golden Moment pada hari ini. Karena kami percaya berkat rohani akan hadir dalam diri kami dan akan memotivasi kami menjalani hidup sepanjang pekan ini. Tuhan bersabdalah pada kami, sebab kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan kami baca dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Ya, Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar dengan sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Ya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, tema hari ini tema yang indah. Saya sengaja mengambil tema ini karena sudah 1 bulan kita menjalani tahun 2021, dan kita masih menjalani tahun 2021 ini 11 bulan lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam 11 bulan ke depan, ya, karena banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Apalagi sekarang kita masih ada dalam situasi wabah pandemi yang bukan makin berkurang wabah ini, tapi kelihatannya makin naik grafiknya. Sudah 1 juta lebih orang yang terpapar ini, ya, dan banyak yang meninggal tentu saja, ya. Yang bisa masih tetap sehat, diberi kesembuhan, harusnya bersyukur itu orang-orang itu, dan harus hidup makin dekat sama Tuhan, ya, kalau kita punya pengalaman COVID-19 ini. Nah, saya mau mulai begini dengan sebuah pertanyaan. Apa kita percaya bahwa Allah itu memiliki kuasa terbesar dan tidak terbatas? Saya yakin kita semua akan jawab ya.
Ya, itu jelas. Nah, pertanyaan lebih jauh adalah, pernahkah kita dilanda ketakutan dan kekhawatiran? Nah, kalau bagaimana kita menjawab? Saya rasa secara manusiawi kita akan jawab ya juga. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Di satu pihak kita meyakini kuasa Allah itu terbesar, tetapi di lain pihak kita masih punya khawatir dan takut. Ya, karena yang pertama saya mau mengatakan bahwa pengetahuan kita belum mencapainya. Itu seperti dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 2. Belum cukup pengetahuan kita ini. Ya, kita hanya sebatas yang ada di pikiran kita dan pengetahuan empiris. Tetapi sayangnya pengetahuan kita yang belum tercapai ini kita tidak mau iringi dengan membina diri dengan lebih banyak lagi belajar dan menghayati firman Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa? Karena kita percaya bahwa Kristus, ya, kita percaya pada Kristus yang menjadi juru selamat kita, yang maha kuasa. Tapi di lain pihak juga masih banyak orang Kristen yang mempercayai kuasa-kuasa lain. Yaitu ada kultus-kultus tertentu, berhala, ya, penyembahan-penyembahan okultisme dan sebagainya. Masih bahkan dukun pun dipercaya. Nah, jadi dengan demikian kita tidak sebetulnya kita tidak sebetulnya meyakini bahwa Allah itu punya kuasa terbesar. Karena kita masih datang ke dukun, datang menyembah berhala. Kita tidak pernah mau belajar firman dan menggalinya lebih dalam. Ya itu. Nah, saya rasa ini banyak pengalaman orang. Ada misalnya, ambil contoh, seorang takut saat dia sendirian di kamar hotel. Kenapa? Dia malam hari, dia pukul 12 malam mendengar suara-suara yang tidak jelas asal-usulnya. Nggak bisa tidur dia. Akibatnya dia menderita. Dia udah berdoa, tapi tetap takut. Besok dia minta pindah hotel. Ya. Lain lagi, ada ketakutan seorang anak yang melewati kuburan, karena di kuburan itu dia merasa mendengar suara seperti bayi menangis kedinginan. Lalu berlari sekencang-kencangnya pulang sampai rumah dan ayahnya tanya, "Kenapa kamu takut?" "Karena ada suara di dekat kuburan itu." Nah, kemudian ayahnya membuktikan pada anak itu kembali lewat kuburan, bahkan diajak masuk ke dalam kuburan untuk mencari suara tadi. Ternyata suara itu cuma seekor anak anjing yang kedinginan, misalnya. Sejak itu dia tidak lagi takut memang. Kalau ditanya tentang apa yang ditakutkan oleh seorang majikan atau bos yang kaya, lalu ia pasti akan menjawab, ia takut mati. Ia tidak takut kalau bisnisnya bangkrut, tapi dia takut mati. Ada yang begitu. Ada juga seorang yang sudah menjadi konglomerat muda, merasakan enaknya jadi orang kaya, lalu dia jadi takut miskin. Ya. Nah, itu ketakutan-ketakutan yang banyak dalam kehidupan kita. Nah, setiap orang itu memang pernah punya rasa takut. Ya. Ketakutan adalah suatu yang manusiawi. Oleh sebab itu Alkitab menuliskan perintah Tuhan dalam tanda seru selalu, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya. Hal ini berarti Tuhan banyak mengingatkan kita supaya kita tidak takut. Kenapa Tuhan berpesan kita nggak takut? Nah, untuk itu kita belajar pada hari ini tentang siapakah Allah kita sebetulnya, yang didasarkan pada Markus 1 ayat 21 sampai 28. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Saya selalu mengatakan bahwa yang luar biasa cuma satu. Kalau kita manusia itu biasa, semuanya biasa. Dikata kita hebat apapun juga yang kita rasakan, ya kita biasa karena kita manusia. Tapi ada satu yang luar biasa, ya. Dan itu kalau kita bicara Allah yang luar biasa itu tampak dari nama-nama Allah yang ada dalam Alkitab. Nah, kalau kita memang melihat di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia cuma kata Allah saja kan, tapi sebetulnya kata Allah dari kata Yehova. Kata Yehova itu selalu digandengkan dengan kata-kata lain dalam bahasa Ibrani. Itu lebih dari, kalau saudara baca, lebih dari 50 lebih kata ini ada. Misalnya contoh yang terkenal aja ya, yang sering kita itu Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Shalom, Yehova Syama, Yehova Tsitkenu, Yehova Makades, Yehova Tsebaot. Ya, itu banyak lagi yang lainnya. Yehova siapa lagi? Ya,
Yehova Tsebaot misalnya Tuhan semesta alam misalnya, ya. Yehova Syama Tuhan hadir. Yehova Shalom Tuhan itu keselamatan. Yehova Jireh Tuhan menyediakan. Banyak. Itu kata-kata itu menunjukkan itu yang luar biasa dari Allah kita. Ya. Kuasanya luar biasa. Dan kuasa itu saudara lihat bagaimana di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, digambarkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Nah, ini kuasa yang terbesar itu ada di situ. Bagaimana kasih Allah yang besar itu menyatakan diri di dalam Kristus yang punya kuasa yang terbesar. Ya. Nah, saudara-saudara, dari bacaan yang kita baca tadi, ya, kita juga melihat Allah itu punya kuasa besar. Ya. Mengapa? Bayangkan Allah itu bisa menundukkan kuasa roh jahat, gitu ya. Kuasa roh jahat itu adalah kuasa yang paling ditakuti manusia sampai hari ini. Ya, kalau betul-betul kuasa roh jahat itu menghantui kita, datang pada kita dalam gambaran-gambaran yang menyeramkan, ya, yang seringkali digambarkan misalnya genderuwo apa segala macam itu kan, sundel bolong apa, itu kita ketakutan pasti. Tapi coba perhatikan bagaimana Allah menaklukkan kuasa yang paling ditakuti manusia. Sampai hari ini kuasa iblis itu ditakuti manusia. Dan Allah bisa menaklukkan. Di hardiknya kuasa itu diam, ya, lalu keluarlah roh jahat itu dari orang yang kerasukan roh jahat itu. Ya, sampai mereka takjub, ya, dan mereka takjub dan mereka mengatakan, siapa sih ini? Apa nih? Apakah ini ajaran baru? Roh jahat aja bisa diperintah. Ini kuasanya menakjubkan. Dikatakan di Markus 1 ayat 21 sampai 28 tadi. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa kuasa Allah terbesar ini memberi daya untuk kita mengatasi rasa takut dan khawatir. Ya. Itu. Tapi mungkin kita bertanya, bagaimana caranya? Nah, caranya begini. Yang pertama, ya, kita nggak punya pilihan lain. Kita memang takut, tapi takut itu harus dihadapi. Nggak ada pilihan lain, nggak bisa kita menghindar. Ya. Jadi kita hadapi. Ya. Adalah hal yang wajar jika rasa takut muncul di hati kita. Yang tidak wajar adalah jika kita membiarkan rasa khawatir itu berkembang hingga menguasai hati dan pikiran kita. Ya. Kalau hati serta pikiran kita dikuasai rasa takut tadi atau rasa khawatir, maka iman kita akan berangsur-angsur jadi lemah, pengharapan kita akan makin pudar. Ya. Padahal firman Tuhan meyakinkan kita bahwa kekhawatiran tidak akan pernah memberi keuntungan kepada kita. Itu dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu ukuran kira-kira 30 cm lebih lah, dari ujung siku tangan sampai ke ujung jari. Hasta itu, ya, siapa bisa nambahkan? Ya. Maka itu yang saya mau katakan, jangan kita, kalau ada rasa khawatir, jangan kita hindari, kita hadapi. Ketika Tuhan Yesus takut di Taman Getsemani, dia mengakuinya, dia takut. Aku merasa takut dan gentar, seperti mau mati rasanya. Tetapi apa? Kita lihat, itu dihadapi. Bahkan maut pun dihadapi dengan cara dirangkulnya maut, lalu dia masuk ke alam maut. Ya. Jadi apa yang kita takuti sebenarnya tidak perlu kita takuti. Banyak orang yang sakit kemudian meninggal oleh karena penyakitnya, bukan oleh karena penyakitnya itu, bukan karena penyakitnya itu sendiri, tapi karena rasa takut, dipikirin terus itu sakitnya. Ya, jadi tidak berani menghadapi penyakitnya. Malahan menyerah pada penyakit. Harusnya dia menghadapi penyakit bersama Kristus, dihadapi. Ya. Karena tidak ada satupun yang bisa menambahkan kekhawatiran pada kita, sehasta pun kita nggak bisa dapatkan pada jalan hidup kita.
Nah, itu yang pertama. Jadi kita hadapi seperti Yesus menghadapi. Ya kalau perlu dirangkul. Ya. Yakin bahwa pasti ada jalan yang bagus nanti. Yang kedua, yang diajarkan Yesus adalah jangan menyerah pada ketakutan. Ya. Tetapi kita mesti menyerahkan ketakutan kita pada Tuhan. Seperti Yesus menyerahkan ketakutannya pada Bapa. Ya. Hanya Allah yang mau menerima dan mengambil alih ketakutan kita, sebab Allah itu punya kuasa terbesar. Ya, Dia bisa melenyapkan ketakutan. Roh jahat saja bisa didiamkan. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur pasal 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ini kuncinya. Jadi kita enggak boleh menyerah pada ketakutan, tapi kita menyerahkan ketakutan kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu beserta kita. Ini kuncinya. Selama hidup kita, coba kita bayangkan, kita sudah umur berapa sekarang? Kita sudah melewati 11 bulan wabah pandemi. Kita tetap dijaga, disertai. Ini pengalaman hidup kita. Ya, memang ada beberapa saudara kita yang meninggalkan kita karena wabah ini, tapi itu pun juga kehendak Tuhan menurut saya. Ya. Jadi, apakah selama ini ketakutan cukup beralasan? Harusnya tidak, karena kita sampai hari ini masih disertai, dijagai. Toh kita baik-baik sampai saat sekarang ini. Kita masih bisa mengikuti Maestro Golden Moment, ya. Pada episode ke-27 hari ini, sudah 27 minggu kita ngikutin acara ini. Ya. Jadi, perasaan takut itu yang kita alami sebenarnya tidak perlu ada. Kenapa? Karena iman akan membuat kita berani menjalani hidup ini. Apapun kesulitan yang ada di depan kita, Tuhan tahu apa dan kapan waktu yang terbaik bagi kita. Cuma sayangnya, memang masih banyak orang Kristen yang membiarkan rasa takut berkembang di dalam pikiran dan hatinya. Yaitu karena tadi yang saya katakan di depan, bahwa kita memang tidak sungguh-sungguh punya iman, pengetahuan kita tentang iman kurang, dan kemudian yang kedua, kita masih mempercayai kuasa-kuasa lain lebih daripada kuasa Allah yang terbesar. Itu sampai ada orang yang membuat satu penelitian, ya, dengan menyusun sebuah tabel kekhawatiran berdasarkan masalah-masalah yang dibawa, yang ada pada orang selama bertahun-tahun. Dan dia mengkategorikannya sebagai berikut. 40% itu orang khawatir akan hal-hal yang tidak pernah terjadi. 30% orang khawatir akan keputusan-keputusan masa lalu yang tidak dapat diubah. 12% orang khawatir akan penyakit yang tidak pernah terjadi. 10% orang khawatir tentang anak-anak dan teman-teman. 8% orang khawatir tentang masalah-masalah yang nyata. Nah, jadi tabel tadi kalau 40, 30, 12, 10, 8%, lalu dijumlah itu 92% dari bentuk kekhawatiran adalah menyangkut hal-hal yang sama sekali tidak pernah akan terjadi dan yang tidak dapat kita ubah. Nah, kalau begitu, bukankah akan jauh lebih baik jika kita sepenuhnya memperhatikan hal-hal yang penting dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan? Ya. Jadi jika kita ingin lepas dari rasa takut dan khawatir, maka kita harus menemukan akar permasalahan kenapa kita khawatir. Sebenarnya ada hal mendasar yang membuat kita sering jatuh dalam dosa khawatir ini. Orang khawatir itu seringkali jatuh dalam dosa. Itu gagal iman sebetulnya. Ya. Gagal untuk sepenuhnya mempercayai bahwa Tuhan memiliki kuasa yang terbesar dan Ia pasti mau menolong dan mampu menolong kita. Hati kita cenderung ragu kalau pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya, padahal Dia tidak pernah menunda-nunda untuk melakukan kebaikan kepada orang yang dikasihinya. Ya. Jadi apa yang kita perlukan? Mari kita memperkuat iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan yang memiliki kuasa terbesar. Ya. Karena iman kita bisa makin kuat.
Karena iman pada kuasa yang terbesar itu. Nah, yang ketiga, kita percaya ya pada kuasa Allah yang terbesar itu. Percaya di sini bukan cuma tahu, bukan cuma bertanya mengapa Tuhan, bukan, tapi kita bergumul dalam iman dengan membuat suatu pertanyaan, siapa aku ini Tuhan, dan siapa Engkau ya Tuhan. Maka kalau kita bisa merenungkan ini, kita akan dapat menjawab tentang kemahabesaran Tuhan dalam hidup kita. Ia adalah Tuhan yang maha besar. Ya. Siapakah aku ini Tuhan? Engkau adalah Allah yang maha besar, pengasih, penyayang, yang punya nama Yehova. Lebih dari 50 nama itu yang punya kuasa yang luar biasa. Ia besar, ajaib dalam perbuatan-perbuatannya. Ia agung dalam pekerjaan-pekerjaannya. Ya. Seperti kita lihat di dalam kisah Markus 1 ayat 21-28 tadi, bagaimana kuasa yang paling ditakuti manusia pun takluk kepada kuasa Allah yang terbesar ini. Ya. Kalau kita memakai istilah dalam Mazmur pasal 18, saudara-saudara, di situ banyak istilah yang bagus tentang Allah itu yang ajaib, perbuatannya segala macam. Apa sih Allah itu? Allah itu siapa sih? Allah itu adalah bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, kota benteng, perisai, gunung batu, tempat aku berlindung. Karena ada kuasa di situ. Nah, jadi mari saudara-saudara kita makin meyakini, ya, kita akan masih menjalani perjalanan waktu selama 11 bulan ke depan. Tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tapi kita percaya dan mempercayakan kepada Tuhan. Ya. Kita harus percaya pada Tuhan. Kita harus yakin, ya. Yang pertama kita harus yakin bahwa rasa takut itu harus kita hadapi. Kita betul-betul kita hadapi. Ya. Kita mesti tahu bahwa kita bukan menyerah pada ketakutan, tapi kita menyerah pada Tuhan, seperti Yesus. Kita belajar supaya menghayati iman, bahwa ia selalu beserta dengan kita sepanjang hidup kita ini, ya, tidak pernah gagal penyertaannya. Dan yang ketiga, kita mesti lebih lagi percaya kita pada Tuhan ini. Dia besar, dia ajaib, dia bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, kota benteng, dan segala macam. Saudara-saudara, saya mau memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa ini, kesaksian yang hidup ini. Ada seorang anak namanya Sally, ya, ingin membeli sebuah keajaiban dengan $1.11. Sally ini seorang gadis kecil 8 tahun. Dia punya adik namanya Georgie yang sedang sakit, dan ayahnya pernah berkata, orang tuanya berkata, saat ini hanya keajaibanlah yang bisa menyelamatkan Georgie. Lalu Sally menuju kamar tidur, mengambil celengan dari tempat persembunyiannya, kemudian dikeluarkannya. Semua isi celengan itu dihitung dengan cermat sampai 3 kali, dan jumlahnya harus benar tepat, dan jumlahnya adalah $1.11. Dia membawa uang itu, dan pergi ke apotek, ya, dekat rumah dia. Dengan sabar dia menunggu sang apoteker sedang bicara dengan orang lain, lama sekali, ya. Tapi saudara-saudara, kemudian Sally berusaha menarik perhatian sang apoteker dengan menggoyang-goyangkan kaki sang apoteker, tapi gagal. Akhirnya ia mengambil uang koin dan melemparkannya ke kaca etalase, dan dengan bunyi yang keras tadi, dan berhasil. Sang apoteker kemudian memperhatikan dia. Apa yang kamu perlukan, anak kecil? Sang apoteker tanya dengan suara marah. Saya sedang bicara dengan saudara saya, kata sang apoteker. Tapi Sally mengatakan, saya ingin bicara dengan Bapak, ya, tentang adik saya. Ya, dia sakit dan saya ingin membeli keajaiban. Apa katamu? Kata sang apoteker. Kata ayah, hanya keajaibanlah yang bisa menyelamatkan jiwanya sekarang. Jadi berapa harga keajaiban? Jawab Sally. Lalu sang apoteker mengatakan, di sini tidak dijual keajaiban, anak kecil. Saya tidak bisa menolongmu, kata sang apoteker itu, mulai dengan nada yang lebih rendah. Ya.
Namun Sally jengkel dan berkata, "Dengar, saya punya uang untuk membelinya. Katakan saja berapa harganya." Ya. Nah, kemudian di situ ada seorang pria berpakaian rapi dan bertanya, keajaiban jenis apa yang kamu butuhkan, anakku?" "Saya tidak tahu," jawab Sally. Dan air matanya mulai menetes di pipinya. "Saya hanya tahu bahwa adik saya sakit parah dan kata orang tua, adik saya harus dioperasi. Tapi kedua orang tua saya tidak mampu membiayai operasi itu, tapi saya punya uang." "Berapa jumlah uang kamu?" tanya pria tadi. $1.11. Ya. "Dan itulah uang yang saya miliki." Lah, pria tadi mengatakan, "Wah, tepat sekali. $1.11, harga yang tepat membeli keajaiban untuk dapat menolong adikmu." Lalu sang pria mengambil uang tersebut, kemudian memegang tangan Sally sambil berkata, "Bawalah saya kepada adikmu, saya ingin bertemu dengan orang tuamu." Dan ternyata sang pria itu adalah seorang dokter, Carlton Armstrong, seorang dokter ahli bedah terkenal ya di kota itu. Dan kemudian dokter itu mengoperasi Georgie. Lalu kata ibu pada Sally, "Sally, operasi itu adalah keajaiban. Tidak pernah dapat dibayangkan berapa harganya." Sally tersenyum. Dia tahu pasti berapa harga keajaiban itu. $1.11 ditambah dengan keyakinan iman. Dan ternyata Dr. Carlton Armstrong melakukan operasi tanpa memungut biaya sepeser pun. Dan Georgie sehat kembali. Saudara-saudara, ini salah satu contoh kesaksian. Saya rasa banyak kesaksian dari saudara-saudara senior-seniorita nanti kita saksikan. Bagaimana Allah itu besar. Kuasanya besar. Kuasanya terbesar. Ya. Bukan cuma besar, terbesar. Jadi kenapa kita takut? Mari kita belajar meyakini bahwa di dalam Tuhan, ya, Tuhan pasti memberikan apa yang terbaik buat kita sepanjang tahun 2021 yang 11 bulan kita akan jalani. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.